Hai sobat, hari ini kita akan mendengarkan penjelasan dari Ustadz Muhammad Nuruddin tentang runtuhnya teori polemik kitab suci. Selamat menyaksikan dengan saksama. Kemujizatan Quran itu sudah ada sejak zaman Nabi, karena tantangannya sudah ada sejak zaman Nabi. Jadi dia tidak bisa membedakan antara penjelasan kaum muslim tentang mukjizat dengan mukjizat itu sendiri. Sebelum baca buku-buku orientalis, orang-orang barat, buku-bukunya, apalagi bukunya orang-orang ateis ya, saya sering menyarankan untuk memahat terlebih dulu fondasi keilmuan sekokoh mungkin. Salah satu fondasi keilmuan yang paling penting itu ilmu logika. Makanya para sarjana muslim, para ulama muslim sering bilang ilmu logika itu madkhal likullil ulum. Itu pengantar bagi semua ilmu. Karena semua ilmu butuh metode berpikir. Kalau kita berpikir, mengkonsumsi pemikiran sedemikian banyak tanpa ada metode yang jelas, kita akan mudah terjebak dalam pikiran-pikiran yang absurd semacam itu. Dan hari ini saya ingin mendemonstrasikan sekelumit dari pikiran yang absurd itu. Ya, saya katakan pikiran absurd karena secara logis itu tidak bisa dipertanggungjawabkan. Ya, kalau kita menggunakan analisis logis untuk mendiskusikan tema yang akan kita bahas pada kesempatan kali ini, akan terlihat di mana sih problematisnya. Jadi alhamdulillah yang dulunya saya kontra sama INSIS, sekarang diundang sama INSIS untuk membicarakan atau untuk mengcounter pikiran yang dulunya suka saya konsumsi. Ya itulah saya ingat salah satu ungkapan salah seorang ulama besar Al-Azhar, namanya Syekh Muhammad Al-Ghazali. Beliau seorang ulama yang sangat disegani di dunia Arab ya. Tulisan-tulisannya banyak dan sangat indah sekali. Beliau bilang gini, ini pesan untuk para mahasiswa ya. Ana la akhsha 'alal insan alladhi yufakkir wa indal li'annahu sayaudu ilal haqq. Walakinnani akhsha 'alal insan alladhi la yufakkir wa in ihtada li'annahu karrish fi mahabbatir rih. Kata Syekh Muhammad Ghazali, saya itu tidak takut dengan orang yang terus-menerus berpikir, belajar maksudnya ya, mencari kebenaran, tidak fanatik. Kalau Anda di antara Anda ada yang merasa pikirannya sudah liberal begitu, saran saya jangan fanatik sama tokoh Anda. Anda terus belajar, karena saya dulu pernah ada di fase dan saya tahu betul seperti apa rasa kagum, sensasi yang kita dapat kalau kita mengkonsumsi pikiran semacam itu. Karena saya pernah begitu. Kata Syekh Muhammad Ghazali, saya nggak takut dengan orang begitu. Wa indol, sekalipun dia sesat. Kenapa? Karena orang kalau terus-menerus belajar, membuka pintu untuk mencari kebenaran terus-menerus, sayaudu ilal haq, pada akhirnya dia akan kembali pada kebenaran. Tapi sebaliknya, ana akhsha 'alal insan alladzi la yufakkir. Orang yang nggak mau mikir, nggak mau belajar, sudah fanatik, dikit-dikit kalau kata orang yang kontra dengan tokohnya dia nggak suka, ya sudah itu salah intinya. Dicari-cari pembenaran supaya menyalahkan padahal itu benar gitu loh. Ini orang kayak gini, kata Syekh Muhammad Ghazali, sekalipun dia itu benar, kalaupun dia benar, orang soleh kira-kira begitu, tapi nggak pernah belajar, saya takut dengan orang semacam ini. Kenapa katanya? Li'annahu karish fi mahabbatir rih. Itu orang seperti itu, ibu-ibu sekalian, itu seperti bulu yang diterpa angin. Jadi iman tuh nggak boleh taklid sebetulnya. Bahkan kalau Anda mempelajari hazanah ilmu kalam, itu ada perdebatan di kalangan para teolog, hukum imannya orang yang bertaklid. Imanul muqallid itu diperselisihkan, imannya sah apa enggak. Dan ini sekaligus menjawab pandangan sebagian orang yang menganggap bahwa iman itu masalah subjektivitas aja, masalah penerimaan aja, nggak perlu ada bukti. Anda mungkin mendengar ya, saya terus terang berkali-kali untuk tidak terhitung keberapa kalinya saya menyimak orang-orang yang berpandangan bahwa masalah iman kepada Tuhan, termasuk kepada Quran, kepada Nabi, itu hanya masalah penerimaan saja. Nggak perlu Anda cari-cari buktinya. Iman tuh nggak perlu pakai bukti, kira-kira begitu ya. Makanya mereka sering menyuarakan jargon, ini kajian ilmiah, ini masalah iman, kira-kira begitu ya. Anda harus memisahkan antara klaim iman dengan kajian ilmiah. Salah. Dalam Islam itu tidak ada yang namanya iman tanpa basis ilmiah. Sayangnya, ibu sekalian, sekarang ini kita hidup di tengah hegemoni ideologi kaum sekular
gitu ya. Mereka itu kadang membatasi, kalau disebut bukti ilmiah, ilmiah itu artinya empirik gitu kan ya. Sebagian di sebagian kalangan, ya yang dipermes sama orang-orang ateis, orang sekuler kan begitu. Padahal kalau kita belajar epistemologi secara mendalam, pengetahuan manusia itu tidak hanya sebatas pengetahuan empirik. Ada pengetahuan rasional, ada pengetahuan yang berbasis pada khobar shadiq, begitu ya. Itu perlu kita jelaskan dan mungkin akan kita jelaskan dalam kesempatan kali ini. Oke, itu sedikit pengantar dari saya. Sekarang kita akan masuk ke dalam jantung tema yang menjadi pembahasan utama kita, seputar Al-Quran. Tadi saya katakan bahwa tidak ada iman tanpa bukti. Dalam Islam, al-iman la yakunu imanan illa idza ayyakuna i'tiqadan jaziman. Iman itu harus bersifat pasti. Jadi kalau Anda percaya Quran kalamullah 70%, iman Anda itu tidak dipandang sah. Iman itu harus jazim, harus pasti, tidak ada keraguan sama sekali. Itu namanya iman. Kemudian apa? Mutabiq lil waqi, sesuai dengan dalil, sesuai dengan fakta. Dan yang tidak kalah penting adalah nasyi'an dalil, terlahir dari adanya bukti. Iman itu harus ada buktinya. So, Anda mengklaim Quran kalamullah, Quran firman Tuhan, ada buktinya, ada enggak? Ada. Dan kita akan buktikan sekelumit dari argumen yang kita miliki itu. Oke. Mungkin ada sebagian yang sudah menonton ya video presentasi saya di PTIQ, memang terbatas. Saya tidak bisa menjelaskan banyak hal, padahal ada banyak hal penting yang perlu dijelaskan. Di sini bisa. Nah, saya punya keluasan waktu. Jadi siapkan konsentrasi Anda. Kita akan bicara serius sekarang nih. Oke, bicara masalah yang serius karena ini menyangkut hal yang fundamental dalam agama, dan ini senantiasa dan terus menerus diragukan oleh orang-orang belahan sana itu. Kenapa saya anggap yang tema ini penting? Karena sampai sekarang itu, Bu, teman-teman sekalian, sampai sekarang itu masih banyak orang muslim yang kalau ditanya, kamu percaya Quran itu firman Tuhan kan? Bisa nggak membuktikan bahwa Quran itu firman Tuhan? Bagaimana cara membuktikannya? Banyak orang muslim yang belum bisa menjawab, termasuk kalangan intelektual. Bahkan ada yang menganggap bahwa ya itu masalah iman kita aja, ya kita percaya itu dari Tuhan, udah selesai, gitu ya. Jadi dan itulah pengaruh dari ideologi kaum sekular ya, yang suka memisahkan antara iman dengan penelitian ilmiah. Nah, saya memaparkan banyak poin terkait klaim tersebut, bukti-bukti untuk mendukung klaim tersebut. Saya sebutkan 3 aja karena kita punya banyak tema yang harus kita jelaskan secara lebih terperinci, terutama tentang kalamullah ya. Bagaimana kita itu bisa yakin? Nah, ini saya kira penting untuk kalangan muslim secara umum, baik akademisi ataupun non akademisi. Bagaimana kita bisa membuktikan secara meyakinkan bahwa Quran yang ada di hadapan kita itu 100% kalamullah. Kita kan sedang bicara Quran itu kalamullah atau kalam Nabi. Ya, Anda harus buktikan terlebih dulu, benar gak dia kalamullah? Oke, akan kita buktikan. Dan kita mengklaim sejak awal bahwa klaim yang menyebut Quran kalamullah itu klaim ilmiah. Ilmiah dalam arti berbasis pada ilmu. Ilmiah tidak selamanya harus bersifat empirik. Pengetahuan empirik itu hanya salah satu dari pengetahuan yang sahih, tapi bukan satu-satunya. Oke. Ilmiah dalam arti berbasis pada ilmu dan logis tentunya. Semua klaim ilmiah tidak boleh bertentangan dengan hukum logika yang bersifat pasti. Satu, kita bisa melihat dari kepribadian orang yang membawa Al-Quran itu. Jadi kita ini, orang muslim ini diuntungkan dengan satu fakta, bahwa sejarah Nabi kita itu terpaparkan sedemikian gamblang. Dari mulai lahir sampai wafat, kepribadiannya, bagaimana cara berjalan, hatta fisiknya itu tergambarkan secara detail. Kemudian yang tidak kalah penting dari kepribadian Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam itu, beliau itu sebelum menjadi Nabi pun diakui kejujurannya, integritasnya. Artinya orang yang jujur, tidak pernah berbohong, tidak pernah terbukti satu kali pun beliau itu berbohong. Itu fakta historis. Anda tidak boleh mengingkari itu. Kalau Anda tidak terima, silahkan datangkan fakta historis sebaliknya dan Anda buktikan kesahihannya, validitasnya. Dan tidak ada sampai sekarang. Jujur, yang tidak kalah penting apa? Bapak Ibu sekalian, bukan hanya jujur, tapi beliau itu ummi, la yaqra wa la yaktub, tidak pernah belajar ilmu perbandingan agama, tapi mengkritik agama lain.
tidak pernah belajar filsafat. Banyak ayat-ayat Quran, ayat-ayat dalam Al-Quran yang menginspirasi para filsuf. Tidak pernah belajar sains, tapi ada isyarat-isyarat ilmiah dalam Al-Quran. Tidak pernah mendalami ilmu apapun kepada tokoh manapun. Saya tahu ada beberapa orientalis yang kadang berimajinasi, dia belajar sama Mbah Hiro itu, pendeta Nasrani. Mana buktinya? Kalau beliau pernah, seberapa lama itu belajar? Ini manusia agung yang sejarah kehidupannya detail. Kalau benar itu pernah belajar, saya yakin data-data historisnya pasti ada. Tapi nggak pernah ada. Itu hanya halusinasi mereka aja. Tidak pernah belajar, tidak membaca, tidak menulis. Lalu datang, nih sekarang kita melakukan reasoning ya, khas para logikawan. Kita buat premis terlebih dulu. Tiba-tiba datang dengan kitab suci yang berisikan informasi terdahulu. Ada keluarga Imran, ada Ashabul Kahf, ada Nuh, Adam, Ibrahim, Ismail, Ishak, kemudian kisah Luqman, Yusuf alaihissalam. Semua itu direkam atau dikemukakan dengan bahasa yang sampai detik ini berdasarkan kesaksian para pakar bahasa sendiri tidak ada yang bisa menandingi. Jadi pengetahuan tentang masa lampau, tentang eskatologi, alam akhirat itu dijabarkan dalam Al-Quran. Seperti apa surga, neraka, hisab, kemudian nasib para pendurhaka, Fir'aun, dan seterusnya dijabarkan. Banyak hal dalam Quran berupa informasi. Nah, kalau kita belajar epistemologi, informasi itu tidak mungkin datang dengan sendirinya. Pasti ada sumber, betul nggak? Jadi Anda tidak logis mengatakan Quran itu kalau Anda melakukan kajian terhadap Quran kemudian menafikan sumbernya, itu kajian yang tidak ilmiah bagi saya. Dan itu banyak dilakukan oleh para orientalis, membaca Quran sebagai teks mati, dilepaskan dari sakralitasnya begitu saja. Padahal itu secara epistemologi salah, karena informasi Quran itu harus ditentukan sumbernya dari mana. Kalau dari Nabi kan nggak mungkin. Nah kemudian begini, ada variabel kedua. Quran itu terbukti sebagai sesuatu yang luar biasa, yang berisikan tantangan. Dia terlahir pada orang yang mengaku sebagai nabi, orangnya jujur dan terpercaya. Kemudian tidak ada yang bisa menandingi sesuatu yang luar biasa ini. Dalam bahasa para teolog itu namanya mukjizat. Kadang-kadang orang disebut kata mukjizat, yang terbayang itu mukjizat indrawi ya. Enggak, Quran itu mukjizat rasional. Untuk menangkap kebenarannya kita perlu menggunakan pisau analisis logika, kira-kira begitu ya. Sekarang begini, ada sosok yang tidak membaca, tidak menulis, datang dengan kitab suci berisikan tantangan. Tantangannya tidak bisa dipenuhi oleh makhluk manapun. Pertanyaan logis selanjutnya adalah, dari mana itu berasal? Kan tidak ada manusia yang bisa, kalau Anda mengatakan itu manusia, faktanya menunjukkan tidak ada manusia yang bisa menandingi kitab suci itu. Dan itu fakta. Nah saya terus terang merasa terheran-heran ketika Profesor Mun'im di debat PTIG itu bilang kemukjizatan Al-Quran itu adalah klaim yang diterima agak belakangan secara bertahap. Oh siapa bilang? Kemukjizatan Quran itu sudah ada sejak zaman Nabi, karena tantangannya sudah ada sejak zaman Nabi. Jadi dia tidak bisa membedakan antara penjelasan kaum muslim tentang mukjizat dengan mukjizat itu sendiri. Mukjizat in itself gitu ya. Al-mu'jizah fi haddi dzatiha. Miracle in itself. Jadi mukjizat sebagai pada dirinya sendiri itu sudah ada sejak zaman Nabi. Hanya saja penjelasan, rincian, uraian memang muncul belakangan. Tapi Anda harus bisa membedakan itu antara fakta mukjizat dengan penjelasan kaum muslim terhadap mukjizat. Dua hal yang berbeda ya. Jadi kemukjizatan Quran itu sudah ada sejak zaman Nabi dan faktanya diakui sama orang-orang hidup di zaman Nabi. Mungkin Anda bertanya, memang kenapa yang harus menjadi bukti itu harus mukjizat? Kenapa kalau kita ingin membuktikan kenabian itu harus dengan mukjizat? Karena begini Pak, saya berikan alasan yang paling sederhana. Nabi itu kan manusia yang luar biasa ya, betul? Yang tidak biasa. Klaimnya pun tidak biasa, diangkut sebagai utusan Tuhan. Itu klaim yang luar biasa loh. Aku adalah utusan Tuhan, penguasa jagat raya. Klaim yang luar biasa, sosok yang tidak biasa. Secara otomatis kalau ingin mendatangkan bukti kebenarannya harus datang dengan sesuatu yang luar biasa, betul nggak? Kan nggak mungkin misalnya orang mengaku sebagai nabi, lu apa bukti kenabian kamu? Oh bukti kenabian saya bisa membuat kucing mengeong.
atau membuat anjing menggonggong. Semua orang itu sebuah fakta yang biasa-biasa saja. Saya bisa menyetir mobil di tengah jalan raya, semua orang juga bisa. Jadi kalau Anda ingin membuktikan kenabian satu sosok, maka bukti itu harus berasal dari sesuatu yang luar biasa, yang gak bisa ditandingi sama manusia manapun. Baru ketika itu kita sampai pada kesimpulan, oh kalau begini ini bukan dari manusia. Dari siapa kalau bukan selain Khalik Subhanahu wa ta'ala? Kalau memang manusia tidak ada yang terbukti bisa menandingi, lantas dari mana kita bisa membuktikan sumber itu kalau bukan dari Tuhan? Kira-kira begitu ya. Yang tidak kalah penting, hadirin sekalian, Quran itu punya keistimewaan yang tidak dimiliki oleh kitab suci umat agama lain. Dia sampai kepada kita secara masif, melalui periwayatan yang masif. Jadi kalau kita baca Quran sekarang dan kita belajar ilmu qiraat, kita datang kepada syekh itu bisa menjelaskan, saya menerima bacaan dari fulan, fulan dari fulan, fulan dari fulan, dan itu jalur periwayatannya banyak sekali. Keistimewaan Quran yang tidak ada dalam kitab suci umat agama lain yang membuat kita yakin dengan keotentikannya itu periwayatan lisan. Alif lam mim dengan alam taro itu tulisannya sama, betul nggak? Alif lam mim, betul nggak? Tapi kenapa bisa beda? Karena Quran itu sandarannya itu bukan teks tertulis, bukan dokumen tertulis, dan ini kadang-kadang yang menjadi kekeliruan para orientalis. Mereka ingin mengkaji Quran dari pendekatan historis, pendekatan tekstualis, dari kajian-kajian manuskrip, begitu ya. Lalu dari kajian manuskrip itu mereka berupaya untuk mempertanyakan keotentikan Al-Quran. Bagi saya secara epistemologis itu sudah keliru. Karena sejak awal sandaran utama dalam Quran itu bukan dokumen, bukan masahif, tapi talaqi, penerimaan langsung secara lisan. Dan karena itu cara bacanya pun diatur, betul tidak? Karena itu kita bisa yakin dengan keotentikannya. Jadi Quran yang kita baca sekarang, kadang-kadang ada tuh orientalis yang suka membedakan antara Quran dengan ki besar, Quran dengan ki kecil. Iya, kira-kira begitu. Padahal Quran tuh gak jauh beda. Quran yang Anda baca sekarang dengan bacaan Nabi Muhammad dengan sahabat itu sama. Tapi kan ada kiroat, kita mengakui kiroat yang berbeda-beda, tapi semuanya diajarkan sama Nabi. Dari mana kita bisa tahu? Karena adanya periwayatan lisan yang masif itu. Kita bisa memverifikasi itu. Ini riwayat ini benar atau salah, mutawatir atau syadzah. Begitu ya. Nah, dengan ada 3 variabel itu, bahwa Quran itu terbukti sebagai sesuatu yang tidak tertandingi oleh makhluk, maka kita bisa yakin sepenuhnya bahwa dia berasal dari Sang Khaliq, Allah Subhanahu wa ta'ala. Gitu ya. Jadi kalau dia tanya apa bukti Quran itu berasal dari Tuhan, di antara argumen-argumen logisnya kira-kira 3 hal yang tadi saya sebut. Yang paling inti dari itu semua adalah kemukjizatannya. Kenapa Anda menarik kalau sudah mukjizat ditarik-tarik nama Tuhan? Ya karena mukjizat itu sesuatu yang tidak bisa ditandingi oleh makhluk, sehingga kita bisa berkeyakinan bahwa itu adalah pembenaran dari Tuhan, bahwa yang bersangkutan itu benar dengan pengakuannya. Jadi ketika Nabi Muhammad mengaku sebagai Nabi, beliau datang dengan bukti Quran itu, seolah-olah Allah ingin berkata bahwa hambaku bernama Muhammad ini benar dalam pengakuannya sebagai utusanku. Jadi mukjizat itu pembenaran dari Allah bahwa Nabi itu benar. Karena itu nanti kita akan masuk ke dalam diskusi, kalau Quran dikatakan lafadznya berasal dari Nabi, seperti yang diklaim oleh sebagian orientalis dan termasuk Profesor Mun'im Sirri itu, konsekuensinya dia nggak jadi mukjizat lagi. Karena mukjizat itu harus berupa pembenaran dari Tuhan, bukan sesuatu yang berasal dari selain Tuhan. Dalam hal ini Nabi, nggak bisa. Kalau begitu gugurlah sudah kemukjizatannya. Oke, saya kira itu alasan paling saya ingin loncat ke dalam diskusi yang lebih subtil lagi. Oke, itu saya kira bisa menjadikan bekal, ya paling tidak bekal minimal ya untuk setiap muslim yang masih mengira bahwa ini hanyalah dogma. Itu salah. Ini adalah klaim ilmiah. Dan kalau kita bicara ilmiah, sekali lagi, pengetahuan manusia itu nggak selamanya bersandar pada bukti-bukti indrawi. Ada pengetahuan yang berasal dari panca indera, betul, kita akui itu. Ada pengetahuan yang berasal dari akal, pengetahuan rasional yang kemudian dikaji dalam filsafat. Tapi ada pengetahuan yang berasal dari kabar yang jujur, khabar shadiq. Saya sudah buatkan slide-nya di sini. Coba Anda lihat itu ya. Jika bagi orang yang suka mempertentangkan ini iman, ini kajian ilmiah. Ini perkataan Grand Sheikh Al-Azhar
Syekh Ahmad Thayyib ini seorang sarjana yang tidak hanya menguasai turos ketimuran tapi pernah belajar di barat juga. Perhatikan ungkapannya. Wa yufham min qawlihi ta'ala fa'lam annahu la ilaha illallah annal aqidah hiyal ilm. Ya, akidah dalam Islam itu, hadirin sekalian, akidah dalam Islam itu setara dengan ilmu. Gak ada pemisah, gak ada dikotomisasi. Ini ilmiah, ini iman. Enggak, iman itu harus ilmiah. Iman itu harus, kalau tidak ilmiah namanya bukan iman. Dan ini berbeda, perspektif semacam ini berbeda dengan perspektif orang-orang barat.